Halo, 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 halo. Ya Pak, iya Pak. Masuk suaranya? Masuk, masuk. Iya, internetnya rada sulit nih. Bentar ya. Nah, jadi metode input penggambaran CAD ini saya bagi menjadi dua kategori. Sebenarnya kategori nggak ada, cuma saya bagi dua karena di output ini kan dia menggunakan drawing ya, Autodesk drawing. Lo menggunakan Autodesk drawing, kemudian ya ini ada secara input dan cara seperti itu. Nah, masukin input secara langsung maksudnya ada nanti bentuk 2D model-model UI bisa bisa diinput hanya dalam langsung melalui data part. Nah, yang tahu kalau begitu yang pas waktu kalian install application, jadi ingin membuka baru biasanya kan umumnya kita bisa nih masukin dari part nih, jadi kan ada 2D atau kalian ke partnya lembar kerja atau lembar drawing atau lembar otak itu juga bisa. Tinggal dia kerja part atau nah, masuk lembar drawing, mode drawing ini masuk mode .ipt. Ini halaman dilakukan pada pemodelan sketsa kartunya. Kalian sama aja kayak tapi untuk lembar. Nah, ini nah, untuk 3D menjadi 2D ke nanti ikut drawing dulu. Jelas pertama masuk udah kita pelajari kemarin, nanti masuk lembar kerja. Nah, rescue nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Create panel page view di lembar drawing. Nah, ini terlihat jelas kan ini namanya lembar atau jangan ini inventor part atau lembar kerja yang bisa masuk mode sketch 2D nih. Duanya. Nah, sama bedanya kalau yang di Intel and Heads region. Bintang permana hadir, bintang permana. Hadir Pak, hadir. Oke, jangan suaranya. Saya lagi di ruang teknik kurang baik juga, jadi mohon dimaklumi ya. Halo, gimana?
lanjut di input langsung ada fill tidak langsung yang dari inventor ini menggambar cuma nah kemarin kan kita itu dari create sama create dan dari pattern create-nya ada ini ada rectangular, circular, mirror. Dan ini mempelajari modify dan Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. nah jadi di panel bar sketch modify ini ada move, trim, ada scale, ada copy, ada extend, ada stretch, rotate, split, dan offset. Ya, kita lanjut. Pertama ada move. Jadi move ini fungsinya untuk memindahkan objek ke posisi yang diinginkan. Berikutnya langkah-langkahnya pertama buat geometri di mana saja. Geometri itu maksudnya bentuknya. Nah, lalu setelah buat geometri, klik move untuk memindahkan ini. Lalu dan klik move akan muncul tab move seperti ini. Muncul tab move, kalian klik select, kalian pilih nih, klik geometrinya, klik bendanya. Jika sudah, lalu kita klik base point. Base point ini titik pindahnya, mau yang di mana? Nah, kita titik base point. Saya lab dulu ya Mas. Pak. Saya Iya Pak, lab silakan. ya karena harus masuk pesawat ya. Oke, silakan teruskan ya. Iya Pak. Oke, ya makasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya kita lanjut ya. Jadi base point, sudah base point, kita dari titik-titik kita klik, kita geser nih. Kita geser kursornya. Terus kita klik kiri. Nah, itu ntar bakal pindah. Jadi base point baru. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada copy.
Copy ini artinya memperbanyak, fungsinya tuh duplikat, objek sudah jelas namanya copy. Nah, itu gunanya menduplikat objek seperti dari gambar nih, objeknya tadinya ada cuma satu kesatuan ini, jadi ada banyak, jadi ada 5. Klik copy dulu pertama, klik copy, pilih geometrinya dari select ini, geometri itu bentuknya, kalian klik geometrinya, lalu kalian klik nih base point pada menu copy. Setelah klik base point pada menu copy, lalu kalian geser kursornya. Oh, kalian klik dulu nih titiknya klik dulu di mana titik base point-nya, lalu kalian geser nih. Geser lalu kalian klik kiri kalau udah selesai. Baru bakal muncul perubahan seperti ini. Lalu selanjutnya ada rotate. Rotate ini fungsinya untuk memutar objek ke posisi yang diinginkan. Misalkan kalian punya benda yang tegak lurus, maka benda yang tegak lurus ini bakal bisa jadi horizontal kalau kalian menggunakan rotate. Nah, berikut langkah-langkahnya yaitu klik rotate, lalu akan muncul rotate, tidak, klik rotate, pilih geometrinya, lalu jika sudah, pilih nih titik pusat rotasinya di mana. Jika sudah titik pusat rotasinya, nanti kalian klik, nah udah nanti bakal muter. Nah, jika ingin menetapkan sudut putar, maka masukkan angka pada menu angle, pada menu rotate. Jika sudah, maka klik apply, lalu done. Ini rotate ya. Ini pertama sebelum diputar, kita klik rotate, lalu klik geometrinya, setelah muncul tab, lalu kita setelah muncul tab ini, lalu kita bisa masukin nih angle-nya. Nah, ini dia bakal berputar seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke trim. Trim itu artinya memotong. Nah, trim ini fungsinya buat memotong garis arc spline pada objek yang berpotongan. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita siapin geometrinya dulu yang berpotongan. Jika sudah, lalu kita klik trim, lalu geser kursor ke garis putus-putus, lalu klik pada geometri yang akan terpotong. Kemudian ada extend, fungsinya tutup dan menyambung line arc spline pada sketch yang terbuka. Misalkan kayak seperti ini ada garis yang terputus nih. Garis yang terputus sama lingkaran. Nah, ini garis yang terputus ini nanti bakalan nyambung sama lingkaran. Caranya adalah pastikan memiliki batas geometri yang akan diperpanjang. Yang akan menjadi klik extend, lalu kalian klik geserin kursor. Kursornya kalian geser pada geometri yang akan diperpanjang. Ini yang akan diperpanjang garis ini. Maka otomatis geometri akan memanjang sampai batasnya. Oh, ini berarti garis yang kotak ini. Yang akan memanjang seperti ini. Ini extend. Selanjutnya ada scale atau memperbesar atau mengecilkan sesuai skala. Ini fungsinya untuk membuat skala objek menjadi lebih besar atau lebih kecil. Pertama kita klik scale, pilih geometrinya. Jika sudah kita
klik, jika sudah memilih geometri, kita klik base point-nya. Terus pada menu scale, ini di scale faktornya kita masukin. Kalau 0,5 berarti diperkecil, kalau diperbesar berarti 2. Ketika angka 0,5 maka geometri akan diperkecil. Nah itu, kalau angka 2 akan diperbesar menjadi 2 kali. Jadi 0,5 diperbesar 2 kali, angka 2. Kemudian ada stretch, ini meregangkan gambarnya. Fungsinya untuk menarik bentuk objek ke posisi yang diinginkan. Berikut langkah-langkahnya. Sekarang menu offset. Offset ini fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan hasil lebih besar atau lebih kecil dari sisi. Berikut langkah-langkahnya. Ini kita klik offset, lalu pilih geometri yang akan dibuat offset. Kemudian tentukan dimensi offset yang akan diberikan. Tekan enter untuk menyelesaikan langkah offset dan geometri terbentuk menjadi 2. Nah, seperti ini. Maka akan 846 keluar, ke arah luar. Ini untuk memasukkan offsetnya, lebihannya. Angka offsetnya 1,846. Nah, maka akan menjadi hasilnya seperti ini. Oke, dari menu modify, sudah ada yang mau ditanyakan? Terkait menu modify? Sebelum lanjut ke constraint, tidak ada ya. Jadi constraint itu artinya batasan geometri. Nah, jadi jika kalian, misalkan kalian membuat sketsa, kalian sketsanya bentuknya apa? Bentuknya ingin kalian ubah, tapi tidak, kalian ada bagian yang tidak ingin diubah alias kekunci. Nah, itu menggunakan constraint. Nah, constraint ini ada banyak nih macam-macamnya. Salah satunya yang sudah kita pernah pelajari yaitu dimension dan automatic dimension. Ini general dimension atau dimension biasa nih. Kita skip aja ya, sudah pernah belajar. Auto dimension juga sudah pernah belajar, jadi dia digunakan untuk memberi dimensi secara otomatis. Berikut langkah-langkahnya. Kemudian constraint concentric. Nah, ini logonya 2 bulat. Jadi toolbar ini logonya 2 bulat seperti ini. Toolbar ini digunakan untuk memindahkan objek berupa lingkaran atau arc menjadi satu titik pusat. Jadi kalian punya 2 lingkaran. 2 lingkarannya berjauhan, maka akan menjadi satu seperti logo. Ini yang fungsinya concentric, yang logonya seperti ini. Kemudian klik objek 2, lingkaran kedua. Nah, oke, lanjut. Ini hasil dari concentric. Bisa kita lihat menjadi satu kesatuan. Selanjutnya constraint perpendicular. Constraint perpendicular ini digunakan untuk membuat 2 garis yang awalnya tak beraturan menjadi saling tegak lurus. Nah, caranya gimana? Klik tools perpendicular, ini yang gambar tegak lurus. Lalu klik line 1, kemudian klik line 2, garis pertama dan garis kedua. Jadi garis yang awalnya nggak beraturan, acak-acakan, yang satu ke sini, satu ke sini, kan bisa begini. Nah, ini namanya perpendikular atau tegak lurus.
Nah, tuh, ini contoh gambar ya, perpendikular. Garis pertama, garis kedua. Kemudian ini, constraint paralel. Paralel ini, tools yang satu ini berfungsi untuk memindahkan garis objek yang lain agar memiliki kemiringan yang sama atau sejajar. Paralel itu artinya sejajar. Nah, lihat dari gambar ini nanti, jika kalian klik paralel yang ini, lalu kalian klik garis yang pertama, lalu klik garis yang kedua, maka nanti bakal ini nih, bakal menjadi lurus seperti ini. Ini yang dinamakan constraint paralel. Selanjutnya ada constraint tangan. Maksud kalah. Selanjutnya. Halo, gimana suara aman? Aman, Pak. Putus-putus ya, tes. Delay nggak sih sama PowerPoint-nya? Enggak ya? Oke, selanjutnya constraint tangan. Jadi tools ini digunakan untuk menyinggungkan dua buah objek. Nah, digunakan untuk misalkan berupa objek lingkaran dengan line atau line dengan lingkaran atau line dengan objek membusur. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi garis dan lingkaran ini saling menyinggung atau bertemu. Nah, jadi caranya klik tools tangan yang seperti ini, lalu klik objek pertama misalkan bulatnya atau garisnya, lalu klik objek yang kedua, kan akan menempel. Contoh gambar seperti ini. Ini penggunaan constraint tangan. Klik constraint tangan, pilih objek pertama, pilih objek kedua. Lalu ada constraint coincident. Menempelkan sebuah objek yang tegak lurus dengan objek yang lainnya. Misalkan kita ingin menggabungkan dua line, lalu menggunakan menu ini. Jadi, misalkan ada garisnya seperti ini. Nanti bakalan menyatu menjadi L menggunakan constraint coincidence. Nah, ini kalau kalian sudah menggunakan sini, constraint coincidence ini, kalian ingin memindahkan, ini bakalan tetap nempel ke satu titik. Nah, ini tools coincidence. Jadi caranya klik tools coincidence, lalu klik objek yang ingin dipindahkan, kemudian klik titik tempat perpindahan objek. Nah, nanti objeknya bakal berpindah yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini penggunaan constraint coincident. Ya, jadi dua garis yang terpisah menjadi satu. Menjadi menempel dalam satu titik. Lalu kolinear. Jadi digunakan untuk menempelkan atau meratakan dua buah objek. Nah, maksudnya kita permisalkan garisnya seperti ini. Garisnya misalkan seperti ini. Maka nanti bakalan menempel menjadi seperti ini. Atau constraint kolinear. Caranya yaitu klik tools kolinear, lalu klik objek yang pertama, klik objek yang kedua, maka akan seperti ini nih, contohnya kolinear. Ini yang masih terpisah,
Ini yang sudah tergabung. Selanjutnya ada constraint equal. Constraint equal yaitu ketika membuat dua buah objek yang bentuknya sama tetapi mau digunakan dengan tools ini, objek yang tadinya berbeda dapat menjadi sama. Nah, misalkan kalian ada dua buah lingkaran. Dua buah lingkaran ini ukurannya satu kecil, satu besar. Jika menggunakan constraint equal, maka ukurannya menjadi sama. Caranya seperti berikut, klik toolbar equal, lalu klik objek pertama, lalu klik objek kedua. Nah, seperti ini. Ini lalu ada constraint horizontal. Nah, constraint horizontal ini tools yang digunakan untuk memindahkan garis ataupun objek ke titik yang sama menjadi horizontal atau sejajar dengan sumbu X. Caranya yaitu horizontal. Kemudian klik titik objek yang ingin dipindahkan, kemudian klik titik objek atau posisi horizontal pada titik yang diinginkan. Nah, misalkan tadinya nih agak horizontal kan datar. Ini agak naik pertama, nanti bakalan otomatis horizontal. Seperti itu. Ini dinamakan constraint horizontal. Lalu ada constraint vertikal. Nah, ini kebalikannya dari constraint horizontal. Jadi, kalau di horizontal ini kan terhadap sumbu X ataupun datar. Ini sumbu Y. Di vertikal digunakan untuk memindahkan garis ataupun objek ke titik yang sama menjadi vertikal. Ini salah nih, bukan horizontal. Caranya yaitu klik tools vertikal, lalu klik objek yang ingin dipindahkan. Nah, ini seperti ini contohnya. Klik vertikal, lalu kita klik objek. Pindahkan di move ini juga bakal ini seperti pengunci ibaratnya. Seperti gembok, fungsinya untuk mengunci ukuran objek. Jadi kalau kalian ingin memindahkan kemana-mana, objeknya tidak akan berubah ukuran jika menggunakan constraint fix. Caranya klik toolbar fix, lalu klik objek yang ini kunci. Nah, seperti ini nih. Objek yang biru gelap. Lalu ada constraint smooth. Smooth ini digunakan untuk menyempurnakan sebuah objek lingkaran yang memiliki sekat tajam. Yang menyebabkan adalah kalian klik dulu toolbar fix. Lalu kalian klik objek yang ingin disempurnakan. Nah, ini mirip dengan fillet, cuma kalian kalau fillet ini digunakan pada pertemuan garis busur dan garis lengkung kurva. Nah, ini tadinya bilang tajam menjadi halus. Kemudian kolomnya banyak ya. Konstruksi banyak ini konstruksi simetrik. Selanjutnya itu konstitusi ini untuk mensimetriskan dua buah sudut atau menyamakan dimensi sudut pada objek. Jadi caranya klik tool simetrik, lalu klik objek pertama dan objek kedua, lalu klik garis tengahnya yang dijadikan acuan yang ingin disejajarkan. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada garis sumbu, gambarnya mencong agak ke kanan atau ke kiri, nah ini kalian menggunakan constraint simetrik. Contohnya seperti ini garis sumbunya yang tengah, gambar agak mencong ke kanan. Nah, ini cara mempaskannya ke tengah menggunakan constraint simetrik. Jadi, kalian klik constraint simetriknya dulu pertama, objek dulu yang kedua, lalu yang ketiga objeknya nih. Nah, langkah keempatnya lalu kalian klik garisnya, akan muncul
tanda seperti ini. Ya, sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Terkait materi ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Halo? Halo? Gimana? Ya Pak, Ada yang nggak ingin ada Pak. ditanyakan? Atau sudah jelas? Oke, jelas. Maka jadi ada yang mau kasih kesimpulan? Kita udah belajar apa aja hari ini? Satu orang, ada yang mau kasih kesimpulan? Halo? Rumit ya? Pada kemana? Halo, Assalamualaikum. Salam, Pak. Pada kemana nih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana? Ada yang bisa nyebutin tadi materinya apa aja yang udah dijelasin? Waduh, ada yang bisa jawab nih, berarti pada bingung nih. Tadi ditanya ada yang mau nanya, gak ada yang jawab. Metode input CAD. Ada putus-putus tadi suaranya juga Pak. Hmm. Ada input, siapa yang jawab? Ryan Mukadis ya? Ryan Mukadis, Iya, Pak. Ryan Mukadis. Oke. Metode input itu terbagi dua, Pak. Iya. Metode input pada lembar drawing itu Nah, dilakukan dalam lembar drawing. Terus metode input tidak langsung atau data part dilakukan pada halaman kerja part. Dilakukan pada halaman kerja part, dilakukan pada modelan 3D atau sketsa 2D, Pak. Ryan Mukadis, oke. Tunggu aja ya, akhir semester ya. Gimana, ada yang lagi mau menyimpulkan atau menambahkan? Dua lagi nih. Ini kan isinya lain, sama membuat tandanya, membuat sketsanya, dan untuk kayak buat gear, gambar beruntun, ada circular, rectangular, sama ada mirror. Nah, ini coba. Jawab, kita sudah belajar 50 menit. Jadi saya simpulkan ya. Jadi gimana? Ada yang mau tadi ada yang buka komik siapa? Yang toolbar apa, Pak? Yang constraint, Pak? Atau gimana, Pak? Nah, iya, konsep Antar materi. modify. Oke, oke. Nanti oh iya, materi yang minggu lalu saya belum kasih ya. Iya Pak, belum Nanti ada saya Pak. kasih ke Google Classroom. Gimana, gimana? Jadi, jadi
tadi kita hari ini belajar mode input. Mode input itu jadi ada dua. Benar yang kata Rehan tadi, ada yang namanya input secara langsung dan input secara tidak langsung. Sedangkan atau namanya lembar drawing. Nah, kalau yang input tidak langsung ini dinamakan di lembar part. Lebih ke arah 3 dimensi. Pemodel terkait pemodelan input secara tidak, nah, bentuk-bentuk dan toolbar pattern. Nah, jadi pada hari ini kita menjelaskan modify dan untuk memodifikasi dan constraint ini untuk memberi batasan geometris. Jadi ingin berpindah kemanapun, nah, maka menggunakan constraint polycentric, paralel, simetrik, dan lain-lain. Untuk modifikasi bisa memotong, bisa memperbesar, stretch, atau kemudian ada scale, masih banyak lagi ya. Jadi nanti materinya dibaca aja, kalian silahkan berlatih di rumah. Oh iya, sebelum ditutup, Bali, maaf, sebelum ditutup, saya ini dong, izin foto dulu dong. Boleh tolong dinyalakan kameranya ya. Ya. Ayo boleh dinyalakan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baru 5 nih yang nyalain nih. Ayo, yang lain. Oh, ini Alvio nih. Saya baru pertama kali ngeliat nih Alvio. Alvio. Oke, ini Alvio. Ayo nih, baru 1, 2, 3, 4, 5. Yang belum, sekali dinyalakan ya kamera. Oke, ini Fikri Luhur, Vikram, Dava, Fauji, Haikal. Yo, yang belum. Siapa nih yang belum? Oh ya, tadi kalian habis belajar ini ya, apa namanya, teknik bubut ya, yang kelas B ya. Oke, ini udah lumayan banyak. Senyum ya. 1, 2. Oh iya, ini nih bagian yang belum menginstal Inventor. Jadi boleh nih saya tunggu ya, saya setiap hari Senin, Rabu sama hari Jumat. Saya kayak adik tadi, Dava Alif, Yomi Levi, ini belum, kemudian Umar Faruk, Ujang, sama ya itu Ujang, Ryan Falah, Muhammad Farhan juga.
Kalau kalian dianjurkan nih Pak Fakih menginstal inventor. Yang diharapkan nih ya segera ke sekolah. Jadi kalau mau ke sekolah kabar saya di sekolah tuh ready-nya sampai jam 12 biasanya. Oke, kalau sudah Rahmat boleh tolong. Ya, Pak. Oke, oke. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak, atas pelajaran hari ini. Iya, terima kasih Ujang. Pak Ahmad, Iya, boleh. Boleh. Sudah. Ini yang belum absen, ayo nggak apa-apa. Wah, ini Muhammad Farhan nih baru datang. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, segera sholat Jumat, ayo.